Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil izni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pemirsa Jateng Pos TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwasanya di antara kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan tersebut. Bagaimana telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan" ila akhiril ayah. Yang mana bulan Ramadan itu merupakan bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, yang mana Allah Subhanahu wa taala abadikan kejadian tersebut di dalam Al-Qur'an. Di dalam surat Al-Qadar Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr." Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, sungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Yang mana malam Lailatul Qadar tersebut merupakan suatu malam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala khusus untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan malam tersebut tepatnya ada di bulan Ramadan. Dan Lailatul Qadar yaitu adalah malam yang jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Sebagaimana difirmankan oleh Allah di dalam ayat yang tadi kita sebutkan, Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Sungguhnya Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dan di malam Lailatul Qadar tersebut Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an. Oleh karena itu dikatakan bahwasanya bulan Ramadan adalah syahrul Qur'an, yaitu adalah bulan Al-Qur'an. Dan para ulama menganjurkan kita untuk selalu memperbanyak membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan. Bahkan ulama-ulama terdahulu mereka telah mengamalkan dan berlomba-lomba untuk memperbanyak khataman di dalam pembacaan Al-Qur'an di bulan Ramadan. Terutama Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau di dalam bulan Ramadan beliau membaca pada setiap harinya sebanyak 60 kali khataman. Apabila di bulan-bulan yang lain Imam Syafi'i beliau membaca Al-Qur'an pada setiap harinya 1 kali khatam pada setiap hari. Kan tapi tatkala bulan Ramadan beliau memperbanyak bacaannya sebanyak 60 kali khataman pada setiap harinya. Begitu juga Al-Habib Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Maula Dawileh, yang mana beliau merupakan datuk daripada para habaib yang bermarga Asgaf. Al-Habib Abdurrahman As-Segaf beliau menghatamkan Al-Qur'an di bulan Ramadan 4 kali di siang hari dan 4 kali di malam hari, itu pada setiap harinya. Ini ulama mereka berlomba-lomba untuk menghatamkan Al-Qur'an dan memperbanyak membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan, karena mereka tahu bahwasanya bulan Ramadan itu merupakan syahrul Qur'an, dan membaca Al-Qur'an itu sendiri merupakan suatu ibadah yang paling afdol, ibadah yang paling utama yang pernah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Nu'man bin Bashir, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Afdalu ibadati ummati tilawatul Qur'an." Paling afdol, paling utama ibadah daripada umatku, kata Rasulullah SAW, itu adalah membaca Al-Qur'an. Oleh karena itu banyak di Indonesia ini pondok pesantren yang mana di dalamnya itu ditertibkan atau diberikan kurikulum, yaitu kurikulum Al-Qur'an, terutama pondok pesantren yang dikhususkan untuk tahfidzul Qur'an, terutama pondok pesantren yang ada di Semarang, yaitu adalah pondok pesantren Raudhatul Qur'an yang diasuh oleh Kiai Haji Tirmizi.
Yang mana pondok Raudhatul Quran itu merupakan pondok pesantren yang dikhususkan untuk bagi siapa saja yang ingin menjadi orang-orang yang penghafal Al-Quran, orang-orang yang menjaga Al-Quran, orang-orang yang memuliakan Al-Quran, sehingga tak barang siapa yang memuliakan Al-Quran, dia pasti akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang menghafal Al-Quran, yang menjaga akan kemurnian Al-Quran, maka pasti dia juga akan dimuliakan dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pondok pesantren ini merupakan pondok pesantren yang diasuh oleh Kiai Haji Tirmidzi, yang mana beliau merupakan seorang ulama, seorang al-alim, al-hafidh Kiai Haji Tirmidzi, dan beliau mempunyai sanad keilmuan yang insya Allah bersambung dengan Rasulullah SAW. Oleh karena itu, apabila kita ingin mempelajari suatu ilmu agama, kita harus mencari pengajar yang mempunyai sanad keilmuan yang bersambung kepada Rasulullah SAW. Sebagaimana telah dikatakan oleh ulama, inna hadzal ilma dinun falyanzur amman ta'khuduna dinakum. Falyanzur amman ta'khuduna dinakum. Sungguhnya ilmu ini adalah merupakan agama. Maka hendaklah kalian melihat atau mengkoreksi dari siapa kalian akan mengambil ilmu agama tersebut. Jadi kita harus mencari ilmu, yaitu dengan mencari ilmu daripada orang-orang yang mempunyai sanad keilmuan yang bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara ilmu tersebut yaitu adalah ilmu Al-Quran, yang dianjurkan kita untuk memperbanyak membacanya, terutama di bulan Ramadan, dan terlebih lagi di malam-malam bulan Ramadan, karena di malam-malam bulan Ramadan tersebutlah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan malam Lailatul Qadar, yang mana apabila kita beribadah pada malam tersebut, kita akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seakan-akan kita beribadah selama 1000 tahun, lebih tepatnya kurang lebih 83 tahun lamanya. Itu merupakan suatu kemuliaan bagi umat daripada Nabi Muhammad SAW. Ada sebuah hikmah kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembunyikan daripada malam Lailatul Qadar itu sendiri. Hikmahnya yaitu adalah agar kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah untuk selalu bersemangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap malam di bulan Ramadan. Dikatakan oleh sebuah syair, wa kullu layalin lailatul qadri fa'taqid wa kullu fatan talqahu fa'taqidil khadira. Dan setiap malam-malam yang ada di bulan Ramadan, berkeyakinanlah bahwasanya malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar. Dan setiap pemuda yang engkau temui, berkeyakinanlah bahwasanya pemuda itu adalah Nabiullah Khidir. Maka apabila kita menerapkan hal tersebut, pasti kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadar pada setiap bulan Ramadan. Karena pada setiap malam di bulan Ramadan tersebut, terutama di malam-malam ganjil, kita memperbanyak ibadah kepada Allah, kita mendirikan qiyamul lail, kita memperbanyak ibadah, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca Al-Quran, melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah, dan juga bangun di malam hari untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pasti kita akan mendapatkan malam yang dinamakan dengan malam Lailatul Qadar, yang insya Allah pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana orang yang melaksanakannya selama 83 tahun lamanya. Ini merupakan suatu kemuliaan bagi umat daripada Nabi Muhammad SAW. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.